ya ini masih 30-an, masih 50-an yang baru bergabung, tapi tidak apa-apa. Saya sedikit mengulas tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kajian tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa ini hakikatnya adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa jika seseorang ini tidak mengalami hambatan atau tidak berkebutuhan khusus, maka semua orang akan mengalami masa pemerolehan bahasa ini dengan wajar. Seperti halnya kita sekarang ini sehingga bisa berkomunikasi. Dan pemulihan bahasa itu terjadi secara informal di keluarga, spontan, di bawah sadar, tidak ada perencanaan, orang ngomong ya ngomong saja begitu ya. Alamiah, tanpa guru, mitra komunikasinya siapa? Keluarga atau kenalan, melalui interaksi pergaulan dan yang berkembang bahasa lisan bukan bahasa tulis. Nah, sementara pembelajaran bahasa itu disengaja, ada kurikulumnya, ada evaluasinya. Bagi anak berkebutuhan khusus, terutama seperti anak autis, anak-anak tunarungu, itu akan mengalami masalah dalam pemulihan bahasa. Maka pembelajaran bahasanya harus meniru peristiwa-peristiwa pada saat seseorang ini mengalami pemulihan bahasa, seorang mendengar mengalami pemulihan bahasa. Yang terjadi pada saat seorang ibu, karena biasanya disebutnya menjadi bahasa ibu, karena yang paling dekat dan sering mengajak bicara itu seorang ibu. Maka oleh Van Uden, dalam pemulihan bahasa itu, si ibu melakukan satu perilaku yang disebut dengan the seizing method and double part. Apa the seizing method and double part? Yaitu metode tangkap dan peran ganda. Seorang ibu menangkap apa yang ingin diungkapkan anaknya, walaupun anaknya belum berbahasa, maka dibahasakan. Dari mulai bayi lahir pun, menangis pun dibahasakan. Nah, lama-lama apa yang dibahasakan ini akan dimiliki anak. Kenapa berperan ganda? Karena yang ingin ngomong itu semestinya si anak, tapi dibahasakan si ibu. Misalnya seorang nangis, seorang anak mengucapkan kata-kata meraban, oh, aku mau nenen, aku mau minum, aku mau mimi. Yang pengen ngomong itu kan anak. Tapi si ibu yang bahasakan, aku mau mimi, Ma. Ibunya sendiri jawab, oh iya, ayo. Nah, berperan ganda sebagai ibu dan sebagai seorang anak. Tapi diawali dengan the seizing method, menangkap, ditangkap apa yang ingin dikatakan itu. Nah, maka pembelajaran bahasa dalam pendidikan khusus, pengembangan bahasa itu, jangan menggunakan cara formal, seperti orang yang pada umumnya. Jadi cara-cara pemulihan bahasa itu diambil dalam tanda petik untuk melaksanakan pembelajaran bahasa, nantinya begitu ya. Nah, maka kalau dilihat, ini proses pemulihan bahasa anak mendengar menurut Michael Bush itu, dari teori tentang pemulihan bahasa, maka harus seperti teori kognitif sosial. Ada situasi bersama, ada joint attention. Dari pengalaman bersama ini, maka tadi ada metode tangkap dan peran ganda, ibunya membahasakan, lama-lama yang diungkapkan sekitarnya, ibunya, bapaknya, kakaknya, itu akan menjadi inner language. Nah, lama-lama ini yang disebut dengan menjadi bahasa reseptif auditory. Anak yang mendengar ini menangkap lewat telinganya, lewat auditorinya, dan akhirnya dimiliki. Dia belum bisa ngomong, tapi diminta mengambil, diminta menunjukkan sesuatu, dia bisa. Nah, lama-lama apa yang disimpan reseptif auditory ini akan menjadi bahasa ekspresif auditory. Yang disimpan akan dikeluarkan bersamaan dengan mulai siapnya organ artikulasi. Nah, setelah dia bisa berbicara, dia mulai mengenal lambang-lambang di sekitarnya, yang ternyata secara visual itu ada tulisan-tulisan, maka dia bisa menangkap tulisan.
tulisan-tulisan dari sederhana sampai yang lengkap akhirnya dikuasai dan disimpan di otak. Apa yang disimpan itu bersamaan dengan matangnya motorik halus tangan, dia belajar menulis. Dan jika seseorang sudah sampai tahapan ekspresi visual, maka ini tahapan sempurna yang disebut dengan perilaku bahasa verbal anak yang mendengar. Kita coba kasus ini ke anak tunarungu. Anak tunarungu apakah bisa? Bisa. Yang terpenting ada situasi bersama. Situasi bersama inilah dalam pembelajaran disebut dengan percakapan dari hati ke hati. Jadi anak tunarungu yang dididik, ya, yang dididik ini salah nulis ini. Kalau dididik dengan benar, ini bisa. Ya, maka ini akan menjadi bisa. Kalau nggak dididik dan mendidik dan juga metode yang salah, juga sampai kelas tinggi pun nggak bisa membaca, menulis gitu ya. Nah sekarang yang terpenting anak tunarungu pun harus ada situasi bersama. Situasinya bersama, gurunya mengajarnya bercakap, lama-lama ini akan menjadi inner language, akan dikenali, oh itu toh maksudnya. Lama anak akan menangkap apa yang diungkapkan orang lain, walaupun kalau anak mendengar auditori, tapi anak tunarungu resepsinya visual, membaca ujaran atau membaca isyarat, pakai mata. Telinganya kok terputus ya? Apakah terputus? Iya Pak, suaranya putus-putus, Materinya putus nggak? Tidak muncul lagi Pak, udah. Iya Pak, hilang. Iya, Hilang. sekarang sudah ya? Sudah muncul lagi? Ya sudah Pak. Oke, saya ulang lagi. Nah, maka tunarungu pun kalau metode mengajarnya benar akan sampai bahasa reseptif. Walaupun reseptifnya menangkapnya pakai penglihatan untuk visual, baik itu ujaran ataupun juga isyarat. Lama-lama juga anak akan belajar berbicara jika dilatih berbicara, cuman ngontrolnya tidak pakai pendengaran, tapi pakai kinestetik, pakai rasa raba dan rasa getar. Ya. Nah berikutnya anak pun bisa sampai kepada reseptif visual. Hanya dalam metodenya nanti akan menjadi metode dengan tahapan membaca audio visual. Nah, kalau ini bisa dilakukan sampai tahap ini, maka tunarungu pun bisa sampai bahasa ekspresif, visual, dan akhirnya anak-anak tunarungu mungkin juga kalau diterapkan untuk anak autis dan anak tunagrahita, maka mereka juga akan sampai kepada perilaku bahasa verbal sebagaimana anak yang mendengar, ya, sebagaimana anak yang mendengar. Nah, maka bukti-buktinya seperti ini. Ini tunarungu, apalagi tunagrahita dan sebagainya. Kalau diajar pakai, ini contoh penelitian masyarakat tentang pemularan kosakata anak tunarungu. TKLB loh ini ya. Sayangnya di negeri nggak ada TKLB. Yang dididik dengan metode pembelajaran yang canggih ini, maka dia akan menguasai verbanya ini ditemukan 25, nominanya 29, adverbianya ini 5, adjektifanya, kata sifatnya 9, numeralia, angka-angka, pronomina, dan kata tugas. Bagaimana nanti di SD kalau metodenya benar, maka dia akan berkembang dengan sangat baik. Nah, di penelitian saya juga demikian. Yang tidak diajar dengan metode yang baik, maka tidak berkembang. Nah, bagaimana dengan anak yang mendengar? Tentu anak yang mendengar akan lebih baik lagi. Baik, sekarang saya akan lanjutkan tentang neuroscience. Nah, di neuroscience ini saya akan mengatakan bahwa kajian neurologis itu memberikan kontribusi di dalam menentukan model atau strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, paling tidak dengan mempelajari neuroscience ini akan mengetahui tentang apa-apa yang terjadi di otak jika kita intervensi.
Nah, tentang merangkai otak ini silahkan nanti dipelajari sendiri. Saya akan langsung kajian the 3-in-1 brain. Jadi ada 3 bagian otak yang sesungguhnya menjadi satu kesatuan. Anda ingat warna dulu, hitam, merah, dan biru. Oke, apa? Hitam, merah, dan biru. Kita mulai dari batang otak atau inti hitam. Anda boleh memegang tengkuk Anda, telinga, kepala bagian bawah yang di leher paling atas, di situ. Ya. Nah, batang otak ini dikenal dengan inti hitam. Tuhan menciptakan ini agar manusia bisa bertahan. Ini dikenal sebagai fight atau flight. Untuk bertempur atau untuk terbang. Dia akan bereaksi terhadap ingatan-ingatan. Jika teringat sesuatu, maka dia akan, terutama ingatan-ingatan yang kuat, apalagi yang bisa menyebabkan kesan mendalam atau trauma, maka akan muncul entah rasa marah, rasa takut di situ ya. Di bagian ini, jika seseorang itu ditakut-takuti, dikritik, diancam, atau ada rasa takut, maka tiba-tiba akan bereaksi. Maka seseorang akan merasa perlu bertahan nih. Muncul perilakunya bisa perilaku marah atau perilaku untuk berdebat. Nah, pada saat batang hitam ini sedang berfungsi, maka seseorang logikanya tidak berjalan dan tidak bisa belajar pada kondisi ini. Jadi seorang pada saat dimarahi, ditekan, diancam, yang muncul adalah ketakutan. Dan pada saat ada ketakutan ini, atau sebaliknya amarah, bukan takut, maka yang ada adalah seseorang ini akan menyerang atau bertahan. Tapi apakah ini bisa dikontrol? Bisa. Maka orang perlu latihan seperti outbound, berani tampil di depan, itu dilatih. Agar rasa takutnya bisa dikendalikan. Pada saat batang hitam ini sedang on dan ini on-nya sedang luar biasa, maka akan memicu pembuluh darah ini menjadi merapat atau mengecil, ya. Terutama pembuluh darah di jantung. Kalau pembuluh darah di jantung ini, koronernya di jantung ini menyempit, maka jantung ini akan berdegup lebih keras lagi agar darah ini bisa terpompakan ke seluruh tubuh dengan baik. Maka orang akan berdegup keras. Berdegup keras. Denyutnya akan lebih keras. Nah, maka orang bisa deg-degan, ya. Deg-degan kalau takut gitu ya. Denyut jantungnya lebih keras. Pada saat pembuluh-pembuluh darah ini menyempit, maka bersamaan itu pula otak memerintahkan untuk mengeluarkan zat atau enzim namanya adrenalin. Adrenalin inilah yang memicu seseorang menjadi berani atau takut gitu ya. Sebaliknya. Nah, permasalahannya adalah pada saat adrenalin terlalu banyak, maka akan mengganggu fungsi asam lambungnya akan berproduksi tinggi. Maka orang dalam keadaan stres, depresi, ketakutan itu asam lambungnya tinggi, perutnya mulus nggak enak, makan nggak enak. Bisa dipahami ya. Jadi ini Tuhan menciptakan untuk itu, agar orang punya keberanian gitu. Nah, peristiwa-peristiwa pembunuhan dan sebagainya itu adalah batang otak untuk inti hitam yang tidak terkontrol. Nah, berikutnya adalah setelah Tuhan menciptakan satu instrumen agar seseorang punya rasa takut, tapi juga berani, bisa marah, maka diciptakan limbik atau lapisan merah. Ini yang ngurusin emosi, tapi bukan emosi tentang
marah itu emosi, bukan gitu ya. Nah, limbik ini dikenal sebagai tempat rasa sayang dan pusat emosi. Pusat emosi, sedih, gembira, terharu, pilu, gitu ya, rindu, itu di situ. Nah, semua persepsi masuk dalam pusat ini. Jadi kesan-kesan persepsi ini masuk dalam pusat ini. Gitu ya. Jadi kesan bahagia, kesan menyenangkan atau tidak gitu. Nah, orang dewasa, terutama guru yang memicu sistem limbik anak dengan bernyanyi, bermain, menghargai, peduli, mencintai, mengembangkan hubungan positif, ya kita dekati, kita positif, dan lain-lain terhadap anak akan membantu mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Dia akan nyaman. Contoh nih, si anak merasa senang, disetujui, adanya hubungan, diberi reinforcement, penguatan, dipuji, wah kamu hebat. Nah, seseorang belajar bisa berhasil kalau yang merah ini on. Kalau yang hitam itu on, merahnya mati. Kasih sayang tidak ada. Nah, maka limbik, pengetahuan tentang limbik atau lapisan merah ini melahirkan teori belajar yang menyenangkan. Teori belajar aktif, dulu CBSA, cara belajar siswa aktif, atau student centered learning, pembelajaran berpusat pada siswa karena menyenangkan, atau joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, atau PAIKEM, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, agar apa? Agar hasil belajarnya maksimal. Kenapa? Karena kalau anak merahnya neon, maka logikanya ini akan berfungsi dengan baik. Nah, ini kalau Anda pegang kepala paling atas. Kalau yang merah tadi, ini Anda kepala belakang di kepala bagian belakang sini ya. Tengah-tengah sini itu. Nah, inilah topi berpikir. Dikenal sebagai bagian kerja sekolah atau topi berpikir, atau pusat berpikir. Kembali ke yang merah tadi, sistem limbik yang mendapatkan perlakuan menyenangkan akan membawa selaput otak pada korteks bertanggung jawab atas berpikir nalar, analitis, bisa merencanakan, mengorganisasikan, berbicaranya bisa teratur, bahasanya enak, penglihatan dan pendengarannya menjadi benar dan kreatif. Kreatif. Nah, implikasi dari teori ini adalah bahwa belajar itu harus menyenangkan, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Metode-metode pembelajaran apa yang dilandasi teori neurologis ini agar bisa diterapkan oleh guru dan agar anak ini senang. Sudah mukanya tidak ramah, metodenya tidak jelas, tidak memiliki cara pendekatan bagi anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai anak pada umumnya, metodenya ceramah, ya nggak bisa, nggak akan berhasil. Ini yang kadang-kadang memberikan data kepada saya, anak-anak berkebutuhan khusus di DKI loh ini ya, bukan seluruh Indonesia lebih tertinggal lagi. Di DKI kok kemampuan komunikasinya rendah, ini saya heran. Sudah guru-guru kepala sekolahnya gajinya tinggi, diberi TKD, tapi anaknya nggak berkembang bahasanya. Ini kan dolim nih sekolah ini. Gitu. Karena memang tidak banyak yang punya pengetahuan tentang ini, maka Anda bersyukurlah kuliah. Ini tambah saya ingatkan agar Anda benar. Nah, metode-metode pembelajaran berbasis pada neuroscience ini yang menguntungkan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, contohnya adalah metode atau menerapkan kurikulum berbasis komunikasi dan bahasa. Mengajarkan kemampuan berbahasa itu bukan mengajar fonologi, morfologi, sintaksis, bukan. Tapi mengajar cara berkomunikasi, berbasis kognitif, berbasis suasana yang menyenangkan, dan menggunakan berbagai cara dan demonstrasi. Berbasis bercakap-cakap. Ngobrol, Pak ngajar kok ngobrol? Iya, kalau metode ceramah salah.
Seperti saya ini ngajar kepada saudara kan ceramah, diterapkan untuk orang berkebutuhan khusus, salah. Harus bercakap, tanya jawab. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan the 3-in-1 brain. Ini kita potret dari keseluruhan otak. Sekarang coba kita lihat dari belakang, otak ini kita belah gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari bagian-bagiannya seperti ini. Tadi ini cerebellum, cerebellum itu otak besar gitu ya. Coba kita lihat yang biru di atas itu, frontal lobe itu untuk kognitif, memori dan kontrol emosi itu ada di situ juga itu ya. Oke, nah sekarang ini kita belah nih. Kita belah, tapi kalau belahnya seperti ini Anda kan susah ya. Kita lihat dari sini aja nih. Nah kalau ini dibelah dua nih. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Left hemisphere, ada right hemisphere ini gitu ya. Ini kita belah, coba kita belah ini. Nah, coba kita lihat belahan kanan itu seperti sebuah taman keindahan. Sebelah kiri itu seperti perkantoran, orangnya resmi, formal, ada jam kerja, gitu ya, terjadwal. Seperti yang kanan itu bebas, bermain layang-layang, bermain musik, meditasi. Ada yang juga membuat puisi, puisi, bermain musik, bebas di taman keindahan. Nah, otak kiri itu karena sangat resmi, formal, itulah logika. Sesungguhnya ini tadi yang paling banyak yang warna biru gitu ya. Agar mudah saja ini kita coba. Nah, dia logis. Logis. 2 kali 2 ya harus 4. Bahwa 4 itu bisa 2 kali 2 atau 8 dikurangi 4 atau 10 kurangi 6 itu oke saja gitu ya. Matematis. Seseorang yang akan pandai mengkalkulasi dan pasti juga mengatur linguistik. Nah, kalau kita ngomong linguistik, itu fonologi, morfologi, sintaksis, juga semantik, ya gitu. Dan sistematis, sangat teratur. Gitu. Sementara otak kanan itu ngurusin emosi, dekat dengan limbik tadi. Rasa bahagia, menyenangkan, gitu, di sini. Seni itu ada di kanan ini. Jadi kalau seseorang atau kita sedang mengajar anak kebutuhan khusus, kita mengajar tentang warna, melukis, membuat pakaian, melakukan satu gerakan tari, bina persepsi bunyi dan irama, PKPB, sebenarnya itu dekat ke otak kanan, walaupun juga nanti ada kirinya. Seni. Maka seni itu tidak pakai logika, tidak pakai matematika. Kalau matematika itu benar salah, kalau seni itu indah dan tidak indah. Maka menilai indah dan tidak indah itu tidak bisa. Indah itu 10, tidak indah 0, nggak bisa. Maka cara menghitung, menilai seni berbeda dengan menilai kebenaran bahasa matematika. Otak kanan itu holistik, menyeluruh kalau melihat sesuatu itu menyeluruh. Tapi otak kiri ini berurutan bagian demi bagian. Otak kiri itu sistematis, kalau otak kanan sistemik. Sistemik itu sama dengan holistik tadi ya. Seluruh sistem itu dilihat semua. Tapi kalau otak kiri tidak bisa, tahap demi tahap. Nah, otak kanan itu juga mengatur humor. Kalau ada seseorang yang tidak bisa berhumor, hidupnya kaku, itu bisa jadi gangguan otak kanan. Kreatif, tidak kehabisan akal. Nah, juga mengatur tentang suprasegmental atau prosodi, irama bahasa. Juga pragmatik, kita sudah belajar pragmatik tentang fungsi-fungsi bahasa. Nah, bagaimana seseorang ini bisa menyampaikan informasinya dengan sangat menarik, pilihan katanya bagus, itu otak kanan. Turn taking, pola gilir, kalau ngomong itu gantian. Nah, agar terjadi satu lateralisasi,
penyebelahan kanan dan kiri sehingga kanan dan kiri ini menjadi seimbang, maka ada jembatan-jembatan ini. Ini disebut corpus callosum. Nah, corpus callosum itu dalam pembelajaran harus diciptakan. Bahwa mengajar itu ya otak kanan dan otak kiri. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kalau kita ke teori pemulihan bahasa, bayi belajar bahasa itu tidak dari kiri. Tidak mungkin dia belajar tata bahasa langsung di sini. Linguistik itu tata bahasa. Dia karena diajak bercakap, memperhatikan ada situasi bersama, ada joint tension, itu ada di kanan ini. Ada di kanan ini. Nah, jadi pemulihan bahasa itu terjadi dari kanan baru ke kiri. Nanti kanan kiri oke, kalau logikanya diberikan, tata bahasanya diberikan, aturan-aturannya. Nah, ini akan terjadi kanan kiri oke. Maka mengajar bahasa anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya menggunakan pendekatan dari kanan baru ke kiri. Jangan tiba-tiba mengajarkan aturan, matematika, bahasa. Bahasa tidak punya kok, kemampuan komunikasi tidak punya kok, diajar nggak akan ada hasilnya. Ya, jadi ada bercakap, diajak ngobrol seperti seorang ibu mengajarkan bahasa kepada anaknya, divisualisasikan kalau tidak ngerti, diidentifikasi, digambar, diragakan, maka akan dimiliki anak dan menyenangkan suasana belajarnya. Dengan suasana menyenangkan, maka anak akan tergantung pada gurunya, dekat, mudah diberikan informasi, dan informasi pembelajaran akan dimiliki dan menjadi berkesan bagi anak-anak. Jadi, fungsinya, kalau kita lihat yang kiri, itu dalam hal ini hubungan dan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian otak ini, yang kiri ini merupakan pengendali intelligence quotient. Daya ingat otak bagian ini juga bersifat jangka pendek. Maka kalau seseorang mengandalkan hanya tes IQ, itu baru bagian kiri saja. Sementara otak bagian kanan itu berfungsi dalam perkembangan emosional intelligence. Jadi misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, dia bahasa menghargai orang lain, serta pengendalian emosi. Nah, pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif. Ya, jika terjadi begini, maka akan begini. Kemampuan merasakan, memadukan dan ekspresi tubuh, ada musik begini, geraknya begini, seperti menyanyi, menari, dan melukis. Jadi seperti itu gambarannya. Ini saya lanjut saja biar cepat. Saya ingin menyampaikan proses pengolahan mental dalam mengingat. Nah, ini saya contohkan anak dengan gangguan pendengaran. Nanti bisa juga ke anak yang lain. Sebelum di sini, apakah ada pertanyaan? Waktunya masih cukup untuk yang kelas RPL? Masih, Pak. Masih ya? Sampai jam 8. Sampai jam? Sampai jam 8. Oke. Saya lanjutkan kalau begitu. Pada saat seseorang ini mendapatkan rangsangan, stimulus, ada rangsangan, maka akan diterima, akan direspon oleh sensori kita, oleh indera kita. Ada indera visual, ini sifatnya simultan atau serempak. Kalau melihat sesuatu, gambar itu simultan, serempak, tidak bagian demi bagian. Yang kedua, indera auditoris. Ini sifatnya ritmis atau berirama, suksesif atau berurutan. Nah, indera auditoris ini sangat membantu short term memory. Sangat membantu short term memory, otak bagian kiri tadi. Ada lagi indera haptik. Kalau informasinya ini sesuatu diraba, rangsangannya maka harus meraba dan responnya halus, kasar, getaran gitu ya, taktil dan kinestetik. Kita juga bisa mendapatkan satu rangsangan tentang bau, aroma akan kita terima lewat penghidu atau penciuman.
tentang rasa pahit, manis, asam, gurih gitu ya. Itu pengecap. Semua akan disimpan di otak. Simpan di otak. Nah, sekarang kalau seseorang kehilangan indera visual, maka seseorang ini tidak bisa menangkap atau merespon dengan visual. Contoh warna, gerakan, bentuk benda. Nah, seseorang hambatan penglihatan, maka dia akan mengalami hambatan visual. Dia tidak bisa merespon informasi atau rangsang-rangsang visual. Tapi masih beruntung dia bisa menggunakan indera auditorisnya. Maka anak-anak dengan hambatan penglihatan, kognitifnya tidak seberat anak-anak dengan hambatan pendengaran. Oke, sekarang saya akan cobakan kalau indera auditoris ini. Indera auditoris itu sangat menguntungkan ingatan jangka pendek atau short term memory. Karena sifatnya ini berirama, ritmis ya. Ini ritmis ini sifatnya kan. Oke. Nah, sekarang short term memory. Short term memory itu apa? Anda harus catat ini. Siapkan catatan. Short term memory itu tidak semata-mata mengingat dalam waktu yang singkat atau jangka pendek, tidak. Short term memory ini proses pengolahan informasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan menggunakan cara dan strategi tertentu atau dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi. Jadi sekali lagi, short term memory adalah proses mengolah informasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan menggunakan cara dan strategi. Mengajar itu hakikatnya adalah mengolah ingatan jangka pendek peserta didik. Maka kalau di short term memory ada informasi dan bisa diolah dan bisa dipahami, pasti akan masuk ke long term memory atau ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka panjang itu identik dengan gudang ingatan atau hasil belajar. Sekarang kalau anak berkebutuhan khusus dites, diuji, ditanya kok tidak bisa, berarti dia long term memorinya kosong. Kalau kosong berarti mengajarnya gagal. Karena short term memorinya tidak bisa mengolah informasi. Sekarang saudara sedang menggunakan short term memory. Saya gunakan contoh, saya gunakan media ini, PowerPoint untuk Anda pahami gitu ya. Agar bisa Anda terima, kalau Anda terima Anda miliki. Contoh sekarang Anda jangan catat, tapi Anda ingat lewat pendengaran, karena ini auditoris ya. Saya berikan nomor handphone saya. Coba siapa bisa menjawab dengan cepat, tapi jangan ditulis ya. Nomor handphone saya ini 0816951485. Ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo jawab. 0816 65 6 Siapa ini yang jawab? Rusi Bentari. Oh ya, Salah. oke. Masih salah ya? Masih salah. Masih salah. Ayo yang lain. Ada? Bisa? Oke. Informasi yang diberikan ini mudah diingat nggak tadi barusan nomor handphone saya? Susah, Pak. Ah, sekarang saya ubah. Saya ubah. Nih, nomor handphone saya 0816 951 485. Coba isi sekarang. 816 951 456 081 Yang kelasnya masih lupa, Pak. 9541 685. Benar nggak, Pak? Masih salah. Tapi mendekati. Hati ya. 0816 951 485. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama tadi dengan yang kedua itu lebih mudah mana diingat? Yang kedua, Kenapa? karena lebih berpola. Berpola. Atau saya buat digit span. Iya. Berapa digit.
Yang 4 pertama digit, 4, 4 3. digit, baru sisanya kan begitu ya. Ya. Nah, itu sifat pendengaran kita itu harus diberikan informasi yang ritmis. Kalau ini bisa dilakukan dan berurutan 0816, 951, 4, beda dengan nomor telepon saya 0816, 951, 485. Susah. Mengajar juga demikian. Kalau bahasanya ini berirama, intonasinya jelas, akan mudah ditangkap. Tapi tidak hanya itu. Coba sekarang saya ajar, berikan pengetahuan tentang pancadharmanya Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Ya. Pancadharmanya Ki Hajar Dewantara. Panca itu 5. Ya. Dharma itu kebenaran. Jadi ada 5 prinsip kebenaran di dalam mendidik anak. Panca Dharma. 5 kebenaran. 5 kebenaran ini adalah kebangsaan, kebudayaan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kodrat alam. Coba, siapa yang bisa mengulangi lagi yang saya sampaikan? 5 ini tadi apa saja? Ada yang Coba bisa? Rusi Untari ya, Pak. Coba Ya. Rusi Untari. Boleh, silakan. Kalau salah mohon maaf. Panca dari Ki Hajar Dewantara ya. Ya. Panca itu 5, Dharma itu kebenaran, dan kebenaran itu Ya, 5 tadi apa? Tadi inget Pak, tiba-tiba kok langsung lupa ya. Susah, berarti short term memorinya gagal ya. Nah, sekarang saya bantu untuk short term memorinya bisa mengingat. Ayo anak mahasiswa reguler perhatikan. Ikut aktif yang reguler. Ya. Nah, coba perhatikan. Panca itu 5, dharma kebenaran. Saya bantu menggunakan rumus babu memaku. Coba ikuti semuanya. Panca. Babu memaku. Banyak kebangsaan. Bunya kebudayaan. Menya kemerdekaan. Manya kemanusiaan. Konya kodrat alam. Coba, apa tadi rumusnya? Babu maku. Babu memaku. Apa coba? Banyak apa? Kebangsaan, Punya, kebudayaan, menya, kemerdekaan, manya, kemanusiaan, punya, Kodrat alam. Nah, oke. Kalau 5 menit lagi nanti saya tanya dan Anda ingat, maka itu akan teringat selamanya. Maka cara mengajar, cara menyampaikan informasi dengan jelas, atau kalau panjang dibuat coding, atau dibuat digit, atau dibuat singkatan, akan memudahkan ingatan. Maka short term memory tadi kan proses mengolah informasi dalam waktu yang singkat, atau jangka pendek, dengan cara dan strategi. Tadi waktu saya mengatakan babu memaku kan cara dan strategi. Jadi metode mengajar itu kan cara dan strategi. Termasuk menghafalkan warna pelangi, kalau nggak pakai mijiku hibiniu, susah. Tapi dengan mijiku merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, maka akan menjadi mudah. Nah, kembali ke sini, ini Anda bisa mengingat, bisa menerima. Kenapa kok Anda bisa menerima informasi saya? Kenapa? Halo? Karena dari suara, Pak. Kenapa? Dari Karena mendengar, Pak. Karena mendengar. Sekarang kalau telinganya coret tidak mendengar, apakah bisa seseorang ini terisi short term memorinya? Tidak bisa. Karena apa? Di sekolah-sekolah banyak tidak menerapkan PKPBI.
dan metode mengajarnya salah. Akhirnya anak tunarungu itu short term memorinya kosong, nggak bisa, dan long term memorinya nggak akan terisi karena short term memorinya nggak terjadi proses. Maka mestinya memperhatikan semacam ini, gitu ya. Oh, PKPBI berarti ada teorinya. Iya, teorinya teori proses pengolahan mental. Bina wicara PKPBI ini kan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Jadi komunikasinya apa? Ya bina irama, bina wicara, bina isyarat, dibina di sini. Tambah metode mengajarnya yang benar, maka akan bisa. Maka loh kok anak tunarungu bisa berbicara bagus? Metodenya benar, pakai teori yang benar seperti ini. Nah, anak autis juga akan seperti ini. Anak tunagrahita jika diterapkan ini tentu tidak PKPBI, tetapi dengan cara-cara yang ritmis, dengan cara-cara mengolah informasi jangka pendek yang menyenangkan, digambar, divisualkan, diragakan, maka akan masuk ke long term memory. Gitu ya. Nah, metode yang paling baik apa? Bercakap. Maka metode maternal reflektif itu metode yang paling baik untuk mengajar anak kebutuhan khusus apapun, tidak hanya tunarungu. Yang terjadi apa di sekolah-sekolah tidak jelas metodenya dalam penelitian saya. Tidak jelas. Sekolah-sekolah negeri ini terutama tidak jelas metode mengajarnya, metode seketemunya atau konvensional. Oke. Saya lanjutkan sekarang proses kognitif. Kembali ke pengetahuan yang terdahulu, bahasa adalah sistem tanda atau lambang bunyi yang bersifat arbitrter dan disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Tentu ini akan terjadi dengan mudah jika seseorang tidak ada hambatan khusus. Ketika komunikasi, manusia memproduksi ujaran lisan, tulisan, mungkin juga isyarat. Orang yang diajak berkomunikasi akan mendengar atau melihat apa yang tidak dikomunikasikan dan berusaha memahami apa yang diujarkan atau dituliskan. Dalam proses pemahaman, manusia juga akan mengingat apa yang diujarkan dan dituliskan atau diisyaratkan. Nah, proses tersebut disebut proses kognitif. Nah, sekarang kita sadari, apakah waktu kita mengajar itu terjadi proses kognitif atau tidak? Maka guru-guru yang tidak memahami bahwa mengajar itu hakikatnya adalah membantu proses kognitif, maka sekenanya metodenya. Gitu ya. Jadi, mengingat itu menerima kesan, tanggapan, menyimpan, dan besok kembali. Jadi mengingat itu, pertama, menerima kesan atau tanggapan, berikutnya disimpan, dan direproduksi kembali, dikeluarkan kembali pada saat ditanya. Itu mengingat. Sama dengan Anda mengetik di laptop, Anda buka laptopnya, Anda ketik, Anda save, kalau nggak di-save ya hilang. Tapi kalau di-save, nanti pada dibuka lagi, dipanggil filenya muncul. Anda belajar juga demikian. Anda menerima kesan, tanggapan sekarang ini Anda simpan, nanti kalau UAS ditanya muncul lagi berarti ingatan Anda bagus. Nah, ciri-ciri ingatan yang baik itu teguh, setia, dan luas. Teguh itu kokoh. Anda sudah masukkan ke dalam otak ingatan Anda, pada saat ada informasi masuk lain, pelajaran baru masuk, maka itu tidak terganggu. Nah, waktu dipanggil masih setia. Setia itu waktu dipanggil muncul. Dan luas, mendapat informasi apapun, kuliah apapun diterima di otak, otak kita nggak penuh, nggak bengkak. Jadi teguh, itu kokoh, tidak mudah lupa. Setia, itu kalau dipanggil muncul, luas. Ingatannya tak terbatas. Nah, bagi anak-anak dengan hambatan tertentu, terutama tunagrahita, ya tidak teguh, tidak setia, dan tidak luas. Karena ibaratnya memori ya terbatas, hambatannya intelektual, hambatannya kognitif dan ingatannya. Nah, anak autis tidak, tetapi dia mengalami persepsi, mengalami hambatan komunikasi yang perlu dicari cara strateginya. Anak tunarungu tidak, hanya cara mengajarnya kadang-kadang keliru. Bagi cara mengajarnya benar, dia ingatannya anak-anak tunarungu autis itu kuat.
kuat sekali. Anak tunagrahita, hambatan di situ anak tunadaksa tidak terlalu punya hambatan ya jika mengajarnya benar hampir seperti anak-anak pada umumnya, tapi anak-anak cerebral palsy tentu ini perlu pendekatan-pendekatan khusus terutama yang berdampak pada hambatan komunikasi dan bahasa. Jadi berikutnya dalam tahapan kognitif ini mulai dari tahap sensori motor, tahap operasional konkret, dan tahap operasional. Tahap praoperasional hingga operasional konkret itu masih menggunakan indera penglihatan dan juga pendengaran. Ini bendanya, ini ucapannya, didengar, tahu. Kue, aku mau kue, tahu. Kata benda dan kata kerja itulah yang dihasilkan dari tahap operasional konkret. Tapi kata sifat, keterangan tempat, waktu, penjumlahan itu operasional formal. Dalam pendidikan khusus, rata-rata gagal di pengembangan kognitif karena operasionalnya pun terbatas. Kata kerja dan kata benda saja tidak dimiliki yang kelihatan, yang bisa diragakan, jadi itu jadi gambar. Apalagi tahap operasional formal yang sudah sangat abstrak. Maka dengan mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, anak akan menjadi hebat sampai tahap operasional formal. Jadi proses kognitif adalah proses untuk memperoleh pengetahuan di dalam kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman belajar, pengalaman bermain. Yang berkenaan dengan pengalaman sini adalah pengalaman indrawi. Yang dari indera, 5 indera kita tadi, mendengar, melihat, meraba. Nah, proses kognitif melibatkan berbagai indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, di samping kesadaran dan perasaan. Hasil proses kognitif adalah kognisi, dan berbahasa adalah bagian dari proses kognitif. Maka jika kemampuan berbahasanya ini rendah, maka otomatis kemampuan kognitifnya rendah. Bahasa dengan berpikir itu berdekatan. Mikir itu pakai bahasa, mimpi saja pakai bahasa. Baik, hari ini perkuliahan kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Ayo, silahkan. Langsung aja, jangan ngetik. Ya. Pak, saya izin bertanya. Tadi Apa kan namanya? perkenalkan, nama saya Suwarningsi dari PKH Angkatan 21 kelas B. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ngejelasin tentang otak kanan dan otak kiri. Nah, Belahan kita kanan, tuh belahan kiri. ya, bagaimana cara mengetahui kalau misalkan kita itu dominan otak kanan atau otak kiri gitu, Pak? Apakah Ya. berdasarkan minat atau berdasarkan IQ, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. IQ-nya abaikan saja dulu ya. IQ-nya abaikan saja dulu. Jadi memperhatikan kecenderungan atau dominansi seseorang ini adalah jika seseorang ini kuat di matematika, kuat di tata bahasa, dan orangnya ini tidak suka seni, diajak bercanda susah, gitu, maka di dominan otak kiri. Dominan otak kiri. Ya. Karena otak kiri itu logika matematika, tata bahasa. Tetapi kalau seseorang ini maunya bercanda melulu gitu ya, atau kalaupun tidak bercanda, orangnya ini pandai membuat puisi, seni, ramah, kemampuan bahasanya bagus, pragmatis, kreatif, ini dominan otak kanan. Nah, yang terbaik mana, kanan atau kiri? Kanan kiri. Jadi kanan oke, kiri oke, itu yang paling bagus. Tapi yang terpenting dalam kajian ini adalah untuk mengajarkan kemampuan berbahasa menggunakan prinsip-prinsip otak belahan kanan dulu. Belahan kanan itu informal, tidak diajar metode ceramah, tapi bercakap, gitu ya. Ya, diragakan dengan dilandasi seni, itu bercanda, bercandanya bukan bercanda untuk harian, tapi ada humornya, gitu ya. Suasananya menyenangkan, gitu. Itu otak kanan. Nah, bayi yang baru belajar, ibu yang baru mengajarkan bahasa pada anaknya, itu nggak ada urusan otak kiri, ada urusan tata bahasa, nggak ada urusan sintaksis, morfologi. Itu langsung ngajak ngomong. Itu hanya komunikasi.
itu pragmatik. Maka lewatlah otak kanan terlebih dahulu. Gitu ya, warning sih. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Satu lagi saya beri kesempatan. Jika tidak ada, seperti biasa segera buat ringkasannya ya. Maaf Cukup Pak, sekian. saya izin Nah, bertanya. ya, sama-sama materi tetap masih ada PowerPoint dimiliki saudara semua. Oke, selamat lanjut belajar. Saya akan lanjut untuk istirahat dan makan malam. Belum mandi juga nggak apa-apa nih, ngajar Anda belum mandi baru pulang kerja. Terima kasih. Salam sehat selalu. Mohon maaf jarang ketemu tapi materi ikuti yang sudah saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.